Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a dinul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballaga risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di siang hari ini Allah masih tetap mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung, sampai-sampai Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup untuk menghinggakannya. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kesehatan yang membawa kita ke tempat ini untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan lebih dari itu, iman yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah iman dan Islam yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang terpilih. Dan alhamdulillah, di antara orang-orang terpilih itu adalah kita yang hadir di sini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut selalu bersyukur kepada Allah agar nikmat yang sudah begitu banyak yang tidak terhitung akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita tentang potret haji kita hari ini di antara cita-cita dan realita. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan Zulhijjah. Tepatnya tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita menyaksikan saudara-saudara kita yang kembali dari tanah suci. Dan sebagian sudah sampai ke rumahnya. Dan masih sebagian yang masih dalam proses perjalanan kembali. Mudah-mudahan seluruh perjalanan mereka akan dilindungi oleh Allah dan sampai ke tempat tujuan, yaitu kampung halaman. Insya Allah semoga mereka semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan haji mabrur insya Allah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merasakan betapa bahagianya mereka. Kegembiraan juga telah terpancar dari wajah mereka. Sejuta harapan telah tertanam di dalam lubuk hati mereka. Manakala saudara-saudara kita kembali ke kampung halamannya, tidak ada ibadah seagung ibadah haji. Tidak ada suatu agama yang memiliki konsep ibadah seperti konsep ibadah haji di dalam Islam. Haji mengandung 1000 makna, merangkum 1.000.000 hikmah. Karena itu haji merupakan tiang kelima dari kelima pilar utama al-Islam. Dilihat dari sebutannya saja, ibadah ini sungguh unik. Betapa tidak al-alama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bukhari Al-Hanafi Az-Zahid yang hidup pada 546 Hijriah. Beliau menjelaskan, haji adalah bermaksud atau berkeinginan atau bersengaja. Sementara maksud dan niat keduanya mengantarkan seseorang menuju cita-cita. Niat adalah amal yang paling mulia karena ia adalah pekerjaan anggota yang paling utama, yaitu hati. Manakala ibadah ini adalah ibadah yang paling besar dan ketaatan yang paling berat, maka disebut ibadah yang paling utama,
yaitu al-hajj yang berarti al-qasd. Tatkala seorang haji tiba di Ka'bah dan sebelumnya dia sudah mengetahui bahwa pemilik rumah atau Rabbul Bait tidak berada di sana, maka dia berputar mengelilingi rumah atau bertawaf mengisyaratkan bahwa Ka'bah bukanlah maksud dan tujuan, tetapi tujuannya adalah pemilik rumah atau pemilik Ka'bah, Rabbul Ka'bah. Begitu pula mencium Hajar al-Aswad bukan berarti dia menyembah batu, melainkan karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang mencontohkan kita untuk melakukan yang demikian. Inilah perbedaan antara musyrik dan muslim. Dulu orang musyrik mencium batu karena mereka menyembah batu, tetapi sekarang muslim mencium batu untuk mengikuti sunnah Rasulnya. Yang diantara hikmahnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berikut ini. Hajar Aswad adalah bagaikan tangan Allah di bumi. Maka barang siapa yang menjabatnya, menyentuhnya dan menciumnya, maka seolah-olah ia sedang menjabat tangan Allah. Karena itu ketika menyentuhnya, seorang haji harus mengingat bahwa ia sedang berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiat untuk selalu taat dan tunduk kepadanya, dan harus ingat barang siapa yang mengkhianati baiat maka ia berhak mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud kita bukanlah bait, bukanlah Ka'bah, tetapi Rabbul Bait atau Rabbul Ka'bah. Dan karena unsur niat begitu utama dan penting, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Karena itu pula lah para ulama menganjurkan bahwa kewajiban pertama bagi calon jemaah haji adalah bertaubat. Bertaubat dari semua dosa dan maksiat. Dan baik calon haji itu seorang petani, pegawai, polisi, artis, dokter, menteri maupun kiai, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, tentu saja kita sudah maklum bahwa takwa itu tidak bisa dicapai kecuali dengan bertaubat dan meninggalkan segala perbuatan maksiat. Kalau calon haji sudah bertaubat, maka ia akan mampu memahami dan menjiwai syiar haji yang teramat indah itu, yaitu ketika mereka berada di sana, mereka melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu, kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dipanggil oleh wali kota saja, bahkan oleh lurah saja. Kita datang dengan segera. Bagaimana kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ia akan menghayati seolah-olah berucap, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Lalu aku berdiri di depan pintu-Mu, aku singgah di sisi-Mu, aku pegang erat kitab-Mu, aku junjung tinggi aturan-Mu, maka selamatkan aku dari azab-Mu. Kini aku siap menghamba kepada-Mu, merendahkan diri dan berkiblat kepada-Mu. Itulah komitmen, itulah janji para jemaah haji ketika mereka kembali dari tanah suci. Bagimu segala ciptaan ya Allah, bagimu segala aturan dan perundang-undangan, bagimu segala hukum dan hukuman, tidak ada sekutu bagimu. Aku tidak peduli berpisah dengan anak istriku, meninggalkan profesi dan pekerjaanku, menanggalkan segala atribut dan jabatanku, karena tujuanku hanyalah wajah-Mu dan keridhaan-Mu, bukan dunia yang fana dan bukan nafsu yang serakah. Maka amankanlah aku dari azab-Mu ya Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika calon haji sudah bertobat, maka ia pasti akan mampu mencapai hakikat haji yang tergarisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah.
Barang siapa yang menetapkan dirinya, niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Seorang yang beribadah haji tidak boleh melakukan rafas, yaitu berjima, dan segala ucapan-ucapan yang berkaitan dengan seksual. Tidak boleh melakukan fusuk, yaitu segala bentuk kemaksiatan, dan tidak boleh melakukan jidal, yaitu perdebatan mengikuti hawa nafsu, bukan untuk mencari kebenaran. Maka barang siapa yang telah sukses memenuhi perintah Allah tersebut, ia akan mendapatkan haji yang mabrur. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur la laisa jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali jannah, kecuali surga. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan tampil sebagai muslim yang saleh dan muslimah yang saleha. Maka sebuah negara semakin banyak muslim dan muslimah yang taat, negara itu akan semakin makmur dan sentosa. Maksiat dan kemungkaran akan sepi. Perjudian dan pencurian pasti akan sepi. Berzina dan pembunuhan akan dapat diatasi apabila yang akan haji kepala daerah, para kiai dan para polisi. Tentunya mereka kembali membawa misi besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki keluarganya dan memperbaiki lingkungannya. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi saudara-saudara kita yang baru kembali dari tanah suci ini, haji mereka menjadi haji yang mabrur, mendapatkan balasan surga, dan mereka menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki negeri ini nanti kemudian hari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, namun kenyataan adalah sebagaikan siang yang dihadapkan dengan malam, semuanya bertolak belakang. Mereka tidak mengambil manfaat dari ibadah haji selain menambah gelar Pak Haji dan Ibu Haji. Yang kerup tetap kerup, yang artis tetap artis, yang lintah darat tetap lintah darat, yang jahat tetap jahat. Maka tidak heran hari ini rafas, jidal semakin semarak. Dan jemaah sekalian, krisis yang terjadi di tengah kita, krisis moral, krisis ekonomi, bahkan krisis politik hari ini sedang menghancurkan kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita agar negeri ini menjadi negeri yang baik, negeri yang bisa memberikan manfaat buat warganya, untuk masyarakatnya. Kita berharap negeri ini menjadi, dengan banyaknya jemaah haji yang pulang dari tanah suci, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون